Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Naila dari 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pengakuan negara Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Di sini saya memiliki 6 pokok pembahasan utama, yaitu ada pengertian Australia, dan yang kedua itu adalah latar belakang Australia yang mengakui kemerdekaan Indonesia, sebab-sebab Australia memberi pengakuan kemerdekaan Indonesia, dan ada proses Indonesia dalam mendapatkan kedaulatan dari Australia. Terus ada peran Australia dalam mendukung kemerdekaan, dan yang terakhir ada hubungan Indonesia dan Australia saat ini. Yang pertama itu pembahasan kita adalah pengertian negara Australia. Australia juga negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia, seperti yang ditulis di situs resmi Kedutaan Besar Australia. Canberra diutus jadi utusan Indonesia pada Komisi Jasa 1945. Dan ada Thomas Kirkley dan Soekarno yang bertemu di Yogyakarta. Itu termasuk awal dari hubungan Indonesia dan Australia yang terjalin lebih dahulu dibandingkan Indonesia yang berupaya maju ke PBB untuk diakui sebagai negara yang merdeka. Dan yang kedua itu ada latar belakang Australia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Secara geografis, Indonesia sangat berdekatan dengan Australia. Hal itu membuat Australia ikut terlibat dalam menyuarakan dukungan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk dukungan, yaitu peristiwa Black Armada yang terjadi pada September 24, 1945. Saat itu terjadi boikot besar-besaran terhadap kapal-kapal Belanda. Itu ada sebab-sebab Australia mengakui kemerdekaan Indonesia. Ya, yang pertama sebabnya itu adalah hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang dimulai semenjak penjajahan Jepang di Indonesia. Hubungan ini dimulai ketika dulu banyak para buruh kapal dan perwira kapal yang dibawa Belanda ke Australia. Para pekerja di Indonesia ini kemudian berhubungan kontak dengan Seamen Union Sydney. Yang kedua itu sama-sama ingin menyingkirkan dan mengusir penjajahan. Proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Australia. Itu yang pertama itu adalah peran tawanan Belanda Indonesia. Yang kedua itu adalah peristiwa Black Armada. Terus yang ketiga itu adalah kunjungan Sultan Syahrir ke Australia. Yang keempat ada aksi pemboikotan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane. Yang kelima itu ada peran organisasi Indonesia Political Exile Association, peran Australia terhadap Indonesia, yaitu ada memfasilitasi kembalinya 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia kembali ke tanah air. Yang kedua itu ada duduk dalam komite PBB untuk mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diakui. Yang ketiga itu menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian Renville. Yang keempat ada Partai Buruh Australia yang melakukan berbagai cara untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Bidang pendidikan, banyak pelajar dari Indonesia yang belajar di universitas yang ada di Australia. Selain itu, pemerintahan Australia juga membantu pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua itu adalah dari bidang kesehatan. Australia berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam bidang kesehatan. Australia membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam memberantas kasus HIV atau AIDS. Di bidang ekonomi, perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin tumbuh. Perdagangan dua arah ini telah meningkat menjadi 25,2% selama tahun 2000 sampai 2002. Pada bidang pariwisata, sejak awal 1970-an, Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi orang Australia, dan Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. Sekian dari presentasi yang saya untuk menjelaskan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.